Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bribtu Laudirman. Baik, bagi kalian yang sering mencari informasi penerimaan tentang anggota Polri dan belum sempat menonton video-video sebelumnya, bisa kalian langsung klik di profil YouTube saya, kemudian kalian mencari sesuai video yang kalian inginkan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang tips-tips untuk lulus pada tes kesehatan pertama atau Rikes 1. Jadi, untuk pemeriksaan kesehatan pertama itu biasanya disebut Rikes 1 setiap pelaksanaan seleksi penerimaan anggota Polri. Jadi, untuk seleksi Rikes itu ada beberapa tahapan atau ada beberapa item yang dijadikan sebagai patokan untuk pemeriksaan pada kesehatan setiap peserta calon atau casis. Oke, untuk Rikes tahap 1 itu biasanya ada pemeriksaan visus mata. Yaitu visus mata itu pemeriksaan apakah kita rabun atau tidak, baik rabun jauh atau rabun dekat. Dia biasanya menggunakan alat yang memang sudah pada dasarnya ditentukan untuk pemeriksaan kesehatan mata. Biasanya di situ ada ukuran dari ukuran besar sampai ukuran kecil untuk tulisan pada alatnya. Kemudian dari tim pemeriksa akan menunjukkan angka dan kemudian kita menebaknya dari jarak sekitar 1 meter atau lebih. Maaf, saya ulangi. Untuk jaraknya itu biasanya lebih dari 1 meter. Jadi untuk alat visusnya contohnya nanti ada di bagian sini. Nanti saya akan pasang. Kemudian ada kelanjutannya yaitu pemeriksaan buta warna. Untuk pemeriksaan buta warna itu biasanya digunakan untuk mengetahui bahwa yang bersangkutan atau casis atau peserta seleksi penerimaan anggota Polri itu mengalami gangguan pada penglihatan untuk warna. Bukunya seperti ini. Jadi di sini ada angka, ini angka 12, terus angka 8 di bagian bawah. Kemudian biasanya ada jalur yang memang kita disuruh untuk menunjukkan jalur sesuai warna. Nah, seperti ini. Biasanya kita disuruh untuk menunjuk seperti ini, ada awalan dan akhirannya. Jika menggunakan awalan dari atas, maka akhirannya di bawah dengan jalur seperti ini. Biasanya untuk yang mengalami gangguan pada mata atau buta warna itu akan sangat sulit untuk menjangkau pada akhir daripada jalur yang disuruh untuk disebutkan oleh siswa atau casis. Maaf, bukan siswa tapi casis. Sama halnya dengan seperti ini. Nah, ini gambar yang biasanya akan ditunjukkan. Kemudian kita akan disuruh mengikuti jalurnya. Itu untuk pemeriksaan pada buta warna. Kemudian dilakukan juga pengukuran komposisi tubuh, tinggi dan berat badan. Jadi biasanya untuk pemeriksaan kesehatan juga ada IMT atau indeks massa tubuh. Jadi biasanya itu memang diukur atau dirumuskan sesuai rumusnya untuk tinggi sekitar 170 dengan berat sekian. Itu memasuki normal
atau indeks massa tubuhnya itu cocok sesuai kategori atau tidak, seperti itu. Kemudian juga ada pemeriksaan tensi nadi. Di sini juga ada pemeriksaan tekanan darah kepada calon peserta atau casis yang akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Kegunaan daripada pemeriksaan kesehatan di sini pada tekanan darah yaitu untuk mengetahui apakah casis tersebut mengalami hipertensi atau tidak. Kemudian biasanya dilaksanakan pengukuran tekanan darah itu ketika memasuki ruangan untuk pemeriksaan tekanan darah, di mana biasanya memang casisnya ditanya terlebih dahulu apakah telah melakukan atau melaksanakan aktivitas yang berlebih atau kegiatan seperti umpamanya pemeriksaan kesehatannya di lantai 2, terus untuk casisnya berjalan dari lantai 1. Biasanya terkadang di situ juga akan mengalami gangguan detak jantung, bukan gangguan tapi kecepatan pompa darah seperti itu karena naik tangga kelelahan. Kemudian untuk pemeriksaan nadi juga di situ dibutuhkan apakah nadi daripada casis ini normal atau tidak. Lalu di situ ada pemeriksaan THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan. Di situ untuk pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan diupayakan telinga kita bersih, hidung juga bersih. Kemudian untuk telinga dan hidung itu upayakan tidak ada penyakit atau bekas-bekas luka atau kotoran-kotoran di dalam telinga atau hidung, karena biasanya terkadang ada benjolan atau infeksi di dalam hidung pada bagian sini. Ada bahasa medisnya itu apa, lupa, saya lupa. Kemudian ada juga pemeriksaan tenggorokan. Untuk pemeriksaan tenggorokan biasanya di situ pemeriksaan pada amandel. Dan di situ amandel. Sebenarnya untuk amandel itu bisa dilihat atau dicek sendiri oleh casis atau peserta. Biasanya berada di bagian dekat tenggorokan sini. Maaf, tidak bisa menunjukkan. Kemudian ada pemeriksaan gigi dan mulut. Pemeriksaan gigi dan mulut di sini dimasukkan juga dalam pemeriksaan kesehatan. Gigi di sini yang diperiksa biasanya apakah gigi daripada peserta atau casis ini berlubang atau tidak. Kemudian apakah ada gigi yang bolong atau hilang. Kemudian di situ ada berapa jumlah gigi yang ditambal atau jumlah gigi yang bolong. Kemudian untuk gigi, apakah di situ ada gigi susu atau gigi yang biasanya memang pada bagian geraham yang tumbuh tapi tidak sesuai, atau jumlah gigi yang memang sudah lebih dan diwajibkan itu untuk dicabut. Biasanya dia tumbuh gigi seperti itu, tumbuhnya gigi yang rata seperti ini dia tumbuh melalui samping seperti ini, jadi dia mengganggu. Kemudian ada kesehatan fisik luar dan dalam. Sebenarnya untuk kesehatan fisik luar dan dalam ini biasanya dari panitia memeriksa bentuk daripada kepala, bahu. Biasanya bahu ada yang miring seperti ini, bahunya agak tinggian, atau bentuk postur tubuh juga ada yang biasanya seperti ini. Terus ada juga yang memang postur tubuhnya atau kepalanya yang agak enggak lurus. Jadi biasanya juga ada pengukuran, dari situ penilaiannya juga masuk berapa, dia masuk jumlah berapa. Dia untuk kesehatan itu biasanya disebut stakes. Stakesnya itu antara dia memasuki seperti kriteria. Jadi kayak umpamanya ada kriteria dari 1 sampai 100. Untuk stakes 1 itu dia memasuki poin dari 1 sampai ke berapa. Ketika memasuki stakes 4 itu sudah sangat fatal. Kalau untuk stakes 1 masih agak ringan, masih mending. Kemudian
tentang gigi tadi, maaf saya lupa. Untuk tentang gigi tadi, biasanya ada bentuk gigi yang tonggos atau maju ke depan. Biasanya kalau bisa gunakan behel atau gigi kawat sebelum mengikuti seleksi. Jadi biasanya untuk merapikan gigi yang bentuknya tadi tidak rata. Kemudian bentuk gigi yang tidak rata yang agak keluar atau maju sama seperti saya, gigi ini keluar, jadi bentuk giginya harus diperbaiki sebelum melaksanakan seleksi kesehatan. Jadi untuk chassis-chassis, sebelum kalian melaksanakan seleksi pemeriksaan kesehatan, alangkah baiknya kalian melakukan check up atau memperbaiki diri ketika sudah mengetahui ada yang kurang dari diri kita. Jadi itu tips-tips dari saya tentang pelaksanaan kesehatan atau Rekes 1. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan bagi yang mau bertanya boleh langsung di kolom komentar.